guys, balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita series science fiction yang berjudul Invasion. Dalam cerita series ini, setiap manusia harus menghadapi ancaman yang berbeda-beda sejak alien menyerang bumi. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada suatu hari di gurun pasir Yaman, seorang pengembara melihat sebuah objek asing yang jatuh dari langit. Begitu si pengembara mendekat, objek langsung mengeluarkan gelombang energi dahsyat yang membuat pengembara terpental. Setelah itu, kita pun diperkenalkan kepada seorang sheriff senior di Oklahoma yang bernama Tyson. Menjelang pensiun, Tyson memutuskan untuk menangani kasus pencurian mobil yang terjadi di kotanya. Melalui proses penyelidikan, Tyson mendapatkan informasi bahwa mobil tersebut dicuri oleh kakak beradik bernama Carl dan Chad. Saat masih memeriksa area tempat tinggal pelaku, Tyson tak sengaja melihat sebuah area berbentuk lingkaran cukup besar di sekitar ladang jagung. Bersama wakilnya yang bernama Kun, Tyson akhirnya mencoba memeriksa lingkaran itu. Menurut dugaan Kun, lingkaran itu berasal dari ledakan mengingat diameternya yang mencapai puluhan meter. Selang beberapa menit, Tyson tak sengaja menemukan mobil curian pelaku di dekat area lingkaran. Di luar dugaan, mobil itu telah ditinggalkan dalam keadaan rusak. Tyson lalu terus melakukan penyelidikannya sampai akhirnya ia pun bertemu dengan seorang perempuan yang mengenal pelaku. Tyson akhirnya menemukan fakta bahwa Carl dan Chad adalah penipu ulung yang memiliki banyak sekali hutang. Jadi kuat dugaan, Tyson tak kunjung bisa menemukan Carl dan Chad karena mereka sedang berusaha kabur dari penagih hutang. Sementara itu, ada seorang ibu bernama Anisha yang tinggal di New York. Lantas pada suatu ketika, Anisha harus menemui dua anaknya yaitu Luke dan Sarah di rumah sakit. Alasannya, Sarah dan banyak anak-anak lainnya tiba-tiba mimisan. Anehnya, Luke menjadi satu-satunya anak yang tidak mengalami mimisan. Khawatir dengan kondisi kedua anaknya, Anisha akhirnya memeriksakan mereka ke dokter. Hasilnya, dokter memastikan Sarah dalam kondisi sehat, begitu pula dengan Luke. Setelah membawa anaknya pulang, Anisha mulai heran kenapa suaminya Manny tidak kunjung pulang. Bersama kedua anaknya, Anisha mulai mencari lokasi Manny dengan memanfaatkan aplikasi pelacak. Anisha lalu diam-diam menemukan Manny berada di dalam rumah milik seorang perempuan bernama Mandy. Begitu melihat suaminya berselingkuh dengan Mandy, Anisha langsung terpukul dan memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Anisha mulai menyelidiki profil Mandy di media sosial. Ternyata Mandy adalah seorang chef cantik yang cukup populer. Saat Mandy sudah tiba di rumah, Anisha menyajikan sebuah hidangan yang ia buat dengan resep Mandy. Anisha akhirnya memanfaatkan momen ini untuk membongkar perselingkuhan antara Manny dan Mandy. Di tengah ketegangan Anisha dan Manny, tiba-tiba terjadi guncangan di daerah perumahan mereka. Anisha kemudian bergegas menyelamatkan Sarah, sedangkan Manny berusaha menyelamatkan Luke. Tak lama setelahnya, pesawat ulang-alik Jepang tiba-tiba mengalami insiden, seolah-olah ada sesuatu yang menghantamnya dengan keras. Sementara itu, wali kota mengadakan acara penghormatan untuk jasa Tyson yang sudah mengabdi sebagai sheriff selama 45 tahun. Acara ini pun juga menandai masa pensiun Tyson dalam bertugas. Lantas saat berpidato, Tyson tiba-tiba memilih pergi untuk menyelidiki kasus menghilangnya Carl dan Chad. Ternyata Tyson bersikap demikian karena ia ingin bisa memiliki pencapaian yang bermakna di akhir karirnya.
Tak lama berselang, Tyson kembali ke area lingkaran besar di ladang jagung. Tyson lalu terus menggali tanah di lokasi karena sekarang ia meyakini Carl dan Chad sedang terkubur. Di tengah situasi ini, Tyson tiba-tiba terkena serangan misterius yang membuatnya tewas seketika. Sesaat setelahnya, sebuah objek asing yang menjadi sumber serangan terbang ke langit, menandakan objek itu adalah alien. Kembali ke Anisha, ia dan Manny langsung melarikan anak mereka ke ruang bawah tanah pasca terjadi guncangan. Anisha dan Manny akhirnya mengesampingkan pertengkaran mereka agar mereka bisa fokus melindungi anak-anaknya. Setelah itu, Anisha mendampingi kedua anaknya di ruang bawah tanah, sedangkan Manny keluar untuk mencari bantuan. Manny lalu mendapatkan laporan dari para tetangganya terkait guncangan tadi. Di sini mereka menduga guncangan tadi berasal dari efek tornado. Ada pula yang mengakui sempat terdengar suara ledakan saat kejadian. Apapun itu, daerah yang terdampak guncangan mengalami gangguan listrik dan sinyal komunikasi. Itulah sebabnya para warga tak bisa menghubungi layanan darurat untuk meminta bantuan. Anehnya, di saat rumah para tetangga rusak, rumah Manny justru dalam kondisi baik, seolah-olah rumah Manny tidak terkena guncangan. Tak lama kemudian, Manny bergegas pulang usai ia mendengar suara teriakan Luke. Saat Anisha berhasil menenangkannya, Luke akhirnya menceritakan apa yang ia alami. Ternyata Luke berteriak histeris karena ia mendengar suara misterius yang mengucapkan kata Wajo. Selang beberapa menit, kaca jendela rumah Anisha tiba-tiba pecah, menandakan adanya guncangan susulan. Dengan tingkat kerusakan yang semakin parah, para warga akhirnya berjuang menyelamatkan diri. Menyadari situasinya semakin berbahaya, keluarga Anisha juga melakukan hal serupa. Sementara itu, seorang administrator Badan Antariksa Jepang bernama Mitsuki mendapatkan laporan terkait insiden pesawat ulang-alik negara tersebut. Dari sini, Mitsuki memulai proses penyelidikan untuk mencari fakta. Ternyata pesawat ulang-alik Jepang mengalami insiden dalam perjalanan menuju stasiun luar angkasa internasional. Akibat insiden, sistem komunikasi dan sinyal pesawat mengalami kerusakan. Rekaman CCTV pesawat lalu menunjukkan 3 orang kru menghilang sehingga mereka pun akhirnya dinyatakan tewas. Untuk sementara, ahli menduga bahwa insiden yang merusak pesawat berasal dari badai kosmik. Beralih ke Afghanistan, ada sebuah pos pertempuran Amerika Serikat yang didirikan untuk memerangi kelompok teroris. Dalam pos itu, seorang prajurit bernama Cole menjadi komandan pasukan. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya pasukan Cole melaksanakan operasi pencarian pasukan rekan yang hilang kontak. Lantas menurut informasi para warga, pemukiman mereka diserang oleh sesuatu yang tidak berhubungan dengan kelompok teroris. Kini Cole menduga serangan yang sama menyebabkan pasukan rekan hilang kontak. Setelah itu, pasukan Cole memeriksa bangunan terdekat yang mengalami kerusakan, seolah-olah tempat itu juga terkena serangan yang sama. Di lokasi, Cole menemukan sekelompok anak yang ketakutan dan kesulitan berkomunikasi, menandakan mereka sedang trauma. Usai berhasil menenangkan seorang anak, Cole mendapatkan informasi tentang lokasi terakhir pasukan rekan terlihat. Bersama pasukannya, Cole menyisir lokasi target yang tidak berpenghuni. Saat pencarian masih berlangsung, tiba-tiba terjadi badai pasir yang mengganggu pandangan pasukan Cole. Dengan cara menerjang badai, Cole dan rekan-rekannya berhasil keluar dari lokasi tadi. Tak lama setelahnya, pasukan Cole menemukan sebuah objek raksasa yang diyakini menjadi pesawat alien. Merasa objek alien itu adalah ancaman besar, pasukan Cole langsung menembakinya. Alien akhirnya membalas dengan serangan gelombang energi yang memiliki efek ledakan. Usai sempat jatuh pingsan akibat serangan alien, Cole akhirnya bisa kembali sadar. Cole lalu mendapati area di sekitarnya menjadi luluh lantah akibat serangan alien. Lebih jauh lagi, pasukan Cole yang berjumlah 7 orang kini menghilang tanpa jejak.
Setelah itu, Cole menggunakan alat komunikasi di kendaraan pasukannya untuk mencari bantuan. Sayangnya, alat komunikasi kehilangan sinyal, yang mana kejadian ini juga sama dengan perumahan Anisha yang terkena guncangan. Mau tidak mau, Cole pun harus berjalan jauh untuk mencapai tempat yang menurutnya aman. Lantas, dalam prosesnya, Cole mengalami dehidrasi yang membuatnya berhalusinasi melihat sosok istrinya. Setelah sempat tak sadarkan diri, Cole akhirnya bisa bangkit dan menemukan seorang pengembara mendekatinya. Cole akhirnya berhenti waspada usai pengembara itu menunjukkan niat baik untuk menolongnya. Saat mulai berbicara, pengembara yang kita sebut saja dengan nama Hasan mengungkapkan bahwa ia sempat melihat pasukan Cole. Percaya pada keterangan Hasan, Cole akhirnya meminta bantuan Hasan untuk menuntunnya ke lokasi terakhir pasukannya terlihat. Sementara itu, keluarga Anisha masih berjuang mencari tempat aman. Di tengah perjalanan, Anisha menemukan kota-kota besar di New York mengalami pemadaman listrik akibat guncangan. Kejadian ini akhirnya mendorong warga untuk mengungsi ke kota yang lebih kecil yang tidak terdampak guncangan. Keesokan harinya, keluarga Anisha berhenti di dekat minimarket untuk mengisi ulang daya listrik mobil mereka. Anisha lalu sempat menyaksikan berita sela yang menggambarkan situasi saat ini. Ternyata berbagai wilayah di dunia saat ini juga dilanda guncangan yang sama. Tak lama setelahnya, Manny terlibat keributan saat masih mengisi daya listrik mobilnya. Demi melindungi keluarganya, Anisha pun akhirnya nekat mencuri mobil orang lain dan langsung membawa mereka ke kota kecil. Sesampainya di tujuan, keluarga Anisha menginap di sebuah motel. Kembali ke Mitsuki, ia mendapati komisi independen mulai menyelidiki badan antariksa guna mengungkap penyebab pasti insiden pesawat ulang-alik. Tak setuju dengan penyelidikan ini, Mitsuki nekat mencuri kartu identitas atasannya yaitu Hashimoto, lalu menggunakannya untuk membuka ruang komunikasi. Selagi petugas berusaha membuka pintu yang terkunci, Mitsuki bergerak cepat dalam melakukan penyelidikan pribadinya. Saat ditanya oleh rekannya yang ikut membantu, Mitsuki mengakui ia melakukan penyelidikan ini agar ia bisa mengetahui apa yang sebenarnya dialami oleh Hinata. Ternyata Hinata adalah orang terdekat Mitsuki yang menjadi salah satu kru pesawat yang tewas dalam insiden. Mitsuki lalu mengamati satu persatu video rekaman kamera CCTV yang ada di pesawat. Hasilnya, Mitsuki menduga ada sesuatu yang menabrak pesawat. Setelah itu, Mitsuki menganalisa rekaman komunikasi Hinata yang diyakini berhubungan dengan insiden. Dalam rekaman ini, Hinata mengucapkan kata wajo yang sebelumnya juga sempat diucapkan oleh anak Anisha. Usai melakukan penyelidikan, Mitsuki berdebat dengan Hashimoto dan yang lainnya. Di sini, Mitsuki berusaha meyakinkan ada sesuatu yang menabrak pesawat hingga akhirnya 3 kru termasuk Hinata tewas. Namun faktanya, satelit tidak mendeteksi adanya objek yang menabrak pesawat saat kejadian. Oleh sebab itulah ada teori bahwa pesawat ditabrak oleh sampah luar angkasa. Di tengah waktu luangnya, Mitsuki mengunjungi rumah Murai yang merupakan ayah Hinata. Lantas sebelum berkomunikasi dengan Murai, Mitsuki sempat menonton siaran berita internasional. Ternyata sejumlah negara besar kini mengalami pemadaman listrik berskala masif, yang mana pemadaman ini bermula dari guncangan. Setelah itu, Mitsuki mulai mengobrol dengan Murai di kamar masa kecil Hinata. Di sini terungkap bahwa Murai sudah tidak berkomunikasi dengan Hinata sejak 3 tahun lalu karena Hinata tertutup soal kehidupan pribadinya. Meskipun begitu, Murai tetap merasa sangat sedih atas kematian sang putri. Di luar itu, Murai mengakui bahwa ia pernah bekerja di Badan Antariksa Jepang. Mitsuki lalu mengungkapkan ia membawa rekaman komunikasi Hinata yang berhubungan dengan kata wajo. Dari sini, Murai menggunakan sistem suara miliknya untuk memutar rekaman Hinata dengan volume tinggi. Hasilnya, saat sistem suara memutar suara yang aneh, tanah liat pada pot tanaman Murai menunjukkan perubahan, menandakan suara aneh ini bisa memicu reaksi pada zat tertentu.
Sementara itu, Cole dan Hasan masih melakukan perjalanan menuju lokasi yang diduga menjadi tempat pasukan Cole. Tak lama berselang, alat pelacak Cole menunjukkan bahwa anggota pasukannya yang bernama Chavez berada tidak jauh dari sana. Dengan mengikuti arah alat pelacak, Cole akhirnya memasuki sebuah rumah sakit. Usai melakukan penelusuran, Cole berhasil menemukan Chavez di ruang tersembunyi yang ada di rumah sakit. Meskipun Chavez masih hidup, namun kondisinya kritis akibat terluka parah. Cole lalu ditemui oleh seorang perawat yang diam-diam menangani Chavez. Selang beberapa menit, Cole mendengar suara kelompok teroris dari kejauhan dan ternyata mereka sedang memburu Cole. Cole akhirnya harus melawan kelompok teroris agar mereka tidak sampai mendekati lokasi Chavez. Setelah itu, Cole berhasil membawa keluar Chavez dan memasukkannya ke dalam mobil warga. Kini Cole merasa panik karena Chavez hilang kesadaran. Selagi kelompok teroris belum bisa menangkapnya, Cole bergegas melarikan diri dengan mobil. Di sisi lain, keluarga Anisha dan warga lainnya keluar dari motel. Alasannya, pemerintah telah mengeluarkan perintah evakuasi. Lebih dari itu, Garda Nasional juga diturunkan di jalan untuk mengamankan keadaan. Saat Manny berbicara dengan tentara, Anisha mencuri kesempatan untuk memeriksa ponsel Manny. Di luar dugaan, Manny menyimpan foto hasil USG Mandy yang membuktikan bahwa mereka akan memiliki anak. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya keluarga Anisha mulai mencari tempat untuk mengungsi. Di tengah perjalanan, mereka menepi di dekat hutan agar Luke bisa buang air kecil. Sambil menunggu Luke, Anisha mengungkit soal foto hasil USG Mandy. Anisha dan Manny akhirnya harus kembali mengesampingkan konflik mereka karena Luke tiba-tiba menghilang. Melalui proses pencarian yang panjang, Anisha berhasil menemukan Luke bersembunyi di dalam rumah sepasang suami istri yang kita sebut saja dengan nama John dan Jane. Saat ditemani oleh ibunya, Luke mengakui bahwa ia kabur karena tertekan oleh konflik orang tuanya dan situasi saat ini yang tidak pasti. Keesokan harinya, Manny bertugas menjaga kedua anaknya, sedangkan Anisha pergi ke toko kebutuhan pokok untuk menambah stok makanan John. Sesampainya di tujuan, Anisha langsung mencari barang yang ia butuhkan dengan cepat. Karena sejak terjadinya pemadaman dan lain-lain, orang-orang menjadi nekat dan berani menjarah. Tak lama kemudian, Anisha ditemukan oleh tentara yang sedang berpatroli. Demi menghindari kecurigaan, Anisha menyatakan bahwa ia adalah seorang dokter. Seketika itu, tentara akhirnya merekrut Anisha sebagai sukarelawan karena saat ini otoritas sedang kekurangan tenaga kesehatan untuk menangani korban guncangan yang terus bertambah. Setelah itu, Anisha dan para sukarelawan lainnya diantar ke camp yang berfungsi sebagai rumah sakit darurat. Anisha lalu membantu operasi penutupan luka seorang pasien yang organ tubuhnya terlihat dari luar. Lantas saat melakukan pengamatan, Anisha menemukan zat asing berwarna hitam yang mengingatkan kita pada wujud parasit alien. Dengan hati-hati, Anisha akhirnya berhasil mengeluarkan zat tersebut dari tubuh pasien. Selang beberapa detik, kondisi pasien yang tadinya kritis berubah menjadi stabil. Kejadian ini pun menandakan bahwa zat asing menyerupai parasit alien tadi membahayakan nyawa pasien. Sementara itu, Mitsuki kembali mendatangi Badan Antariksa Jepang meskipun ia sudah dipecat. Mitsuki lalu berdiskusi dengan Hashimoto terkait insiden pesawat ulang-alik. Merujuk pada analisa terbarunya, Mitsuki menduga Hinata dan yang lainnya masih hidup. Setelah Mitsuki berhasil mengetuk hati nuraninya, Hashimoto pun mau bersikap terbuka soal penyelidikan insiden. Jadi ternyata Badan Antariksa kini bekerja sama dengan ahli bahasa dalam mengurai makna rekaman komunikasi Hinata. Seperti yang kita tahu, dalam rekaman ini Hinata mengucapkan kata wajo dan setelahnya muncul suara aneh. Hingga sekarang, ahli bahasa belum bisa memastikan makna sebenarnya dari rekaman komunikasi Hinata. Namun, Mitsuki meyakini suara aneh yang terekam berasal dari alien.
Hashimoto pun tidak membantah teori Mitsuki karena ia juga memiliki teori yang sama. Hashimoto lalu memberikan kartu identitasnya kepada Mitsuki agar kedepannya ia bisa mengakses ruang manapun di badan antariksa. Ternyata Hashimoto melakukan hal ini karena ia mendukung misi Mitsuki untuk menyelamatkan Hinata. Di sisi lain, Cole sedang menuju pos pertempuran Amerika Serikat yang menjadi markas pasukannya. Di tengah perjalanan, Cole mendapati Chavez sudah tewas. Sesampainya di tujuan, Cole heran kenapa tidak ada orang di lokasi. Bahkan upaya Cole untuk menghubungi tentara lainnya juga tidak direspon. Demi mencari petunjuk, Cole melakukan penggeledahan hingga ia pun menemukan sebuah surat keterangan. Ternyata semua orang di pos telah dievakuasi dan dipindahkan ke pangkalan militer lain di Afghanistan. Evakuasi ini pun dilaksanakan setelah adanya serangan musuh tak dikenal yang memiliki zat perusak. Kemungkinan besar musuh dengan zat perusak ini adalah alien. Setelah itu, Cole memakamkan Chavez di dekat pos. Pada malam harinya, Cole berhasil menghubungi istrinya, Leah, yang tinggal di Amerika Serikat. Leah lalu memastikan ia sedang berada di rumahnya dalam kondisi aman. Leah juga memberitahu Cole soal pemadaman dan guncangan yang melanda berbagai negara termasuk Amerika Serikat. Cole dan Leah lalu menghentikan percakapan sejenak agar mereka bisa fokus menyimak pidato Presiden Amerika Serikat. Jadi sebagai permulaan, Presiden membahas insiden di seluruh dunia yang melibatkan guncangan, pemadaman listrik, serta kerusakan komunikasi, infrastruktur, dan pemukiman. Ternyata semua insiden ini saling berhubungan dan mengarah ke alien sebagai penyebabnya. Sebelum siaran pidatonya terputus, Presiden mengajak umat manusia untuk bersatu dalam menghadapi invasi alien di bumi. Beberapa waktu kemudian, Anisha dan para sukarelawan dalam perjalanan dipindahkan ke camp lainnya. Anisha lalu baru ingat ia harus kembali ke anak-anaknya demi bisa menjaga mereka. Dari situ, Anisha akhirnya nekat keluar dari kendaraan tanpa izin. Setelahnya, Anisha berjalan kaki menuju lokasi rumah John dan Jane. Saat masih dalam perjalanan, Anisha menemukan banyak mayat tentara yang tewas akibat serangan alien. Anisha akhirnya mengambil alih pistol tentara sebelum ia melanjutkan perjalanannya. Setibanya di rumah John, Anisha terpaksa masuk lewat jendela karena pintu rumah sudah dikunci. Tak lama berselang, Anisha dikejutkan oleh penemuan mayat manusia sehingga ia pun beranggapan bahwa keluarganya telah tewas diserang alien. Saat Anisha masih terpukul, John tiba-tiba muncul dan membantunya naik ke loteng untuk bersembunyi. Anisha akhirnya bisa bernafas lega karena kedua anaknya dan Manny masih hidup tanpa mengalami luka. Setelah itu, John memberitahu bahwa rumahnya telah diserang alien dan sampai detik ini alien masih mengintai area rumah John. Jane lalu berusaha mengusir keluarga Anisha agar mereka tidak menjadi beban. Namun di sisi lain, John memerintahkan keluarga Anisha untuk tetap bertahan dan tidak menimbulkan suara bising agar alien tak mengetahui keberadaan mereka. Saat keluarga Anisha dan John berdebat, Sarah tak sengaja terjatuh ke lantai dasar rumah. Anisha kemudian terpaksa turun demi melindungi Sarah. Di tengah situasi yang masih mencekam, bagian tubuh bawah Jane diserang oleh alien saat ia hampir jatuh ke lantai dasar. Sementara John berusaha menyelamatkan Jane, Manny dan Luke meninggalkan loteng dan berjuang mencapai lokasi Anisha dan Sarah yang sedang bersembunyi di dalam salah satu ruangan. Setelah itu, Luke berhasil masuk ke ruangan Anisha di saat Manny berjuang membuka pintu keluar. Selang beberapa detik, Anisha berusaha memperingatkan Manny bahwa di dekatnya ada alien. Namun karena suara Anisha terlalu pelan, Manny tak menyadari peringatan ini sehingga ia pun akhirnya terkena serangan alien. Di saat nyawa Manny terancam, Anisha dan kedua anaknya berhasil keluar dari rumah melalui jendela ruang bawah tanah. Setelah itu, Anisha berusaha menyalakan mobil. Dalam situasi ini, John terkena serangan alien saat ia berupaya memberikan waktu untuk Anisha. Tak lama kemudian, Anisha berhasil menyalakan mobil dan siap pergi bersama kedua anaknya.
Namun celakanya bagian mobil ada yang tersangkut sehingga kendaraan itu pun tidak bisa melaju. Saat masih berada di dalam mobil, Anisha harus menghadapi alien yang berusaha menyerangnya. Anisha lalu menggunakan pistolnya untuk menembak alien, namun ternyata tubuh alien kebal terhadap peluru. Anisha akhirnya menyerang tubuh alien berkali-kali dengan sebuah benda logam yang sebelumnya ditemukan Luke saat guncangan. Di luar dugaan, benda logam ini berhasil membunuh alien. Tak lama setelah Anisha menyingkirkan mayat alien dari mobil, Manny berhasil keluar dari rumah John dalam kondisi terluka. Begitu sudah memasukkan Manny ke dalam mobil, Anisha akhirnya melarikan diri bersama keluarganya yang masih utuh. Anisha lalu memutuskan untuk tidak melarikan Manny ke rumah sakit. Karena sejak serangan alien terjadi di mana-mana, semua fasilitas umum termasuk rumah sakit tak bisa beroperasi dengan normal. Saat masih di tengah jalan, Manny tiba-tiba hilang kesadaran akibat luka yang ia alami. Anisha lalu menepi agar bisa memberi penanganan sementara untuk suaminya. Berkat keahlian Anisha sebagai dokter, Manny akhirnya bisa kembali sadar. Seiring berjalannya waktu, keluarga Anisha memasuki sebuah restoran makanan cepat saji yang terlantar akibat serangan alien. Saat beristirahat di sana, Manny memuji Anisha karena ia serba bisa. Kini Manny bisa mengetahui Anisha adalah perempuan yang jago mengemudi, bisa menjadi dokter, dan menguasai teknik memasak. Sejak nyawanya diselamatkan Anisha, Manny mulai bisa melupakan hubungan perselingkuhannya dan kembali setia kepada Anisha. Setelah itu, keluarga Anisha menyantap makanan yang sebelumnya dimasak oleh Anisha dan Manny. Usai beristirahat, keluarga Anisha kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat aman. Dalam prosesnya, Anisha menemukan sebuah kampus yang beralih fungsi menjadi tempat berlindung warga sipil. Keluarga Anisha akhirnya memilih berlindung di kampus itu karena di sekitar lokasi ada pasukan tentara yang ditugaskan menjaga keamanan. Setelahnya, Anisha menyerahkan Manny ke seorang dokter sukarelawan agar ia bisa memperoleh penanganan medis lebih lanjut. Tak lama kemudian, tentara membawa keluarga Anisha ke ruang istirahat VIP karena Anisha memiliki keahlian sebagai dokter. Saat situasinya sudah tepat, Luke bertanya kepada Anisha tentang karir ibunya. Ternyata Anisha sebenarnya hampir menjadi dokter profesional. Namun pada akhirnya Anisha merelakan impiannya sejak ia memiliki anak. Sementara itu, Cole sedang menuju pangkalan militer lainnya di Afghanistan. Di tengah perjalanan, Cole melihat jejak serangan alien yang merusak kendaraan dan menewaskan pengemudinya. Tak lama kemudian, Cole berkenalan dengan seorang pria berkeluarga yang kita sebut saja dengan nama Abdul. Abdul lalu memberitahu pangkalan militer tujuan Cole sebenarnya sudah musnah akibat serangan alien. Ternyata Abdul bisa memastikan hal ini karena ia sempat melewati pangkalan dalam perjalanan mencari tempat aman. Setelah itu, Cole dan keluarga Abdul meluncur ke sebuah bandara di Afghanistan yang diyakini masih menyediakan pesawat. Setibanya di tujuan, mereka mendapati ada banyak warga sipil yang berebut naik pesawat terakhir. Di tengah kegaduhan ini, Cole memberikan senapannya kepada petugas secara cuma-cuma agar ia dan keluarga Abdul diizinkan menumpangi pesawat. Beralih ke Mitsuki, ia membentuk tim yang memiliki misi untuk menjalin kontak dengan alien. Rupanya misi ini bertujuan menyelidiki keberadaan Hinata dan kru pesawat lainnya yang diduga masih hidup. Saat sudah tiba di fasilitas pilihannya, Mitsuki menganalisa gelombang frekuensi dalam rekaman komunikasi Hinata yang berhubungan dengan alien. Setelah berhasil membaca pola gelombang frekuensi, Mitsuki mulai menemukan titik terang. Namun sayangnya, Mitsuki akhirnya ditangkap oleh pihak berwenang karena ia menggunakan fasilitas tanpa izin resmi. Selang beberapa jam, Mitsuki bisa bebas berkat bantuan dari Hashimoto. Lantas di tengah diskusi mereka, Hashimoto memberitahu petunjuk baru terkait insiden pesawat ulang-alik Hinata. Jadi kemungkinan besar saat ini pesawat Hinata dan krunya ditawan oleh alien, sehingga artinya pesawat Hinata belum sepenuhnya hancur. Jika terbukti benar, maka petunjuk ini menguatkan teori Mitsuki bahwa Hinata masih hidup.
Setelah itu, Hashimoto berhasil meyakinkan pihak berwenang agar mengizinkan Mitsuki menjadi ketua tim komunikasi yang bertugas membuat kontak dengan alien. Seiring berjalannya waktu, Mitsuki berhasil menjalin kontak dengan alien. Ternyata kontak ini bisa dibuat dengan cara memanfaatkan saluran komunikasi di pesawat Hinata yang diyakini sedang ditawan oleh alien. Kini yang menjadi kendala, tim Mitsuki masih belum bisa berkomunikasi dengan alien karena bahasa makhluk asing itu terlalu rumit bagi manusia. Setelah itu, sistem komunikasi Mitsuki mendapatkan pesan dari pesawat Hinata yang berbunyi wajo, sebuah kata yang selama ini dianggap sebagai bahasa alien. Di sisi lain, Cole tak menyangka pesawat tumpangannya mendarat di pangkalan militer di Inggris. Padahal lokasi tujuan Cole adalah Amerika Serikat karena ia ingin segera pulang dan kembali bersama istrinya. Saat melayangkan protes, Cole mendapatkan informasi bahwa sistem lalu lintas udara dunia kini sedang bermasalah akibat serangan dari alien. Bahkan ada banyak pesawat yang menghilang di samudra akibat hal yang sama. Setelah meninggalkan pangkalan militer, Cole berjalan tanpa arah di tengah kota London. Cole juga tak menemukan satupun orang yang berada di tengah jalan. Tak lama kemudian, Cole menemukan telepon umum dan berhasil menghubungi nomor kontak darurat Lea, istrinya. Ternyata sebelum dihubungi Cole, Lea telah membuat pesan suara terakhir yang menggambarkan situasinya saat ini. Jadi sama dengan semua warga sipil, Lea kini berusaha menyelamatkan diri sambil mencari tempat berlindung. Lea pun tak yakin akan bisa kembali bertemu dengan Cole atau tidak. Masih di kota London, seorang anak bernama Casper berhasil kembali ke rumahnya setelah ia mengalami kecelakaan bis bersama teman-teman sekelasnya. Tak lama berselang, Casper mendapati ibunya telah meninggal dunia akibat serangan alien. Dari momen ini, kita akhirnya bisa mengetahui bahwa ciri khas korban alien adalah jasadnya yang berlumur zat hitam. Usai kehilangan ibunya, Casper memberitahu hal penting kepada Mila yang setia menemani Casper sejak kecelakaan bis. Jadi, sebagai pengidap epilepsi, Casper bisa melihat dan merasakan hal-hal yang berhubungan dengan alien saat ia sedang kejang. Demi membalaskan kematian ibunya, Casper berniat untuk memanfaatkan pengalaman aneh ini untuk melawan alien. Casper akhirnya mengajak Mila untuk menyelamatkan ibunya agar Mila tak mengalami nasib tragis yang sama dengan Casper. Di tengah perjalanan menuju rumah sakit ibu Mila, Casper berkenalan dengan Cole yang sedang menyendiri di bar. Demi meyakinkan Cole agar mampu membantunya, Casper menunjukkan buku gambar yang selalu ia bawa. Ternyata Casper memiliki sejumlah gambar yang ia buat berdasarkan pengalaman anehnya yang berhubungan dengan alien. Mengejutkannya, salah satu gambar Casper mengarah ke kejadian pasukan Cole diserang oleh alien. Padahal saat membuat gambar itu, Casper belum pernah bertemu dengan pasukan Cole. Beralih ke keluarga Anisha, Luke diajak oleh seorang anak bernama Jack untuk melihat jasad korban serangan alien. Mengutip informasi yang ia dengar, Jack mengungkapkan bahwa alien kebal terhadap senjata sehingga makhluk asing itu mustahil bisa dibunuh. Namun Luke meluruskan ibunya berhasil membunuh sesosok alien dengan benda logam temuan Luke. Beberapa saat kemudian, Anisha menemukan Luke sedang mendekatkan benda logam itu ke jasad korban. Di luar dugaan, benda logam menunjukkan reaksi seolah-olah benda ini berhubungan dengan alien. Sementara itu, Hinata yang tadinya hilang kesadaran kini bisa bangkit. Hinata pun sekarang terombang-ambing di luar angkasa akibat insiden pesawatnya. Berkat kostum astronotnya, Hinata bisa kembali ke bagian pesawat yang masih utuh dan melihat video kiriman Mitsuki. Guna menjawab komunikasi Mitsuki, Hinata akhirnya mengucapkan kata wajo. Begitu menangkap suara Hinata, Mitsuki meyakini bahwa Hinata masih hidup. Apalagi dalam komunikasinya, Hinata memohon agar ia dan kru pesawat lainnya segera diselamatkan. Di sisi lain, tim Mitsuki menganalisa gelombang suara Hinata yang berasal dari pesawatnya. Hasilnya ditemukan tanda-tanda bahwa Hinata yang sedang berkomunikasi dengan Mitsuki bukanlah Hinata yang asli.
Dari petunjuk tadi, tim menyimpulkan bahwa alien sedang berpura-pura menjadi Hinata untuk mengelabui mereka. Jika benar demikian, maka artinya alien sudah menguasai Hinata maupun pesawatnya. Percaya pada teori ini, tentara utusan Amerika yang kita sebut saja dengan nama Brandon mengeluarkan peringatan. Dalam kurun waktu 1 jam, militer Amerika akan melancarkan serangan bom nuklir ke pesawat Hinata dengan tujuan memusnahkan alien yang menguasai pesawat itu. Di sisi lain, ilmuwan Amerika sedang meneliti sampel bagian tubuh alien. Ternyata tubuh alien memiliki kemampuan regenerasi, sehingga itulah sebabnya makhluk ini tidak bisa dibunuh. Lantas, saat ditetesi zat dari benda logam temuan Luke, bagian tubuh alien langsung kehilangan kemampuan regenerasi dan hancur. Karena hal inilah, benda logam tersebut bisa membunuh alien yang menyerang Anisha. Maka dari itu, pasukan tentara memindahkan keluarga Anisha ke Pentagon untuk kepentingan penanganan invasi alien. Di tengah perjalanan menuju lokasi, kendaraan pasukan tentara dan keluarga Anisha dilumpuhkan oleh kelompok bersenjata. Entah apa motif mereka, yang jelas kelompok ini mengincar keluarga Anisha. Selagi pasukan tentara melawan kelompok bersenjata, keluarga Anisha melarikan diri ke tengah hutan. Dalam situasi ini, Manny memilih untuk menghadapi lawan agar istri dan anak-anaknya bisa kabur ke tempat yang aman. Setelah berpisah dengan keluarganya, Manny ditemukan oleh seorang tentara. Tentara lalu mengancam akan membunuh Manny dan keluarganya jika ia tak bisa menemukan istri dan anak-anaknya. Begitu mendapatkan ancaman ini, Manny berteriak untuk mendesak Anisha agar terus melarikan diri. Anisha lalu tak sengaja memasuki area hutan yang menjadi sarang parasit alien. Beralih ke Cole, ia akhirnya mau membantu misi Casper dalam melawan alien. Saat sudah tiba di rumah sakit tujuan mereka, Casper berusaha meyakinkan dokter agar mau membuatnya mengalami kejang. Karena hanya dalam kondisi kejang, Casper bisa melihat dan merasakan hal-hal yang berhubungan dengan alien. Berkat tekanan dari Cole, dokter akhirnya memenuhi permintaan Casper. Tak lama setelahnya, dokter bersiap menjalankan prosedur medis untuk membuat Casper mengalami kejang. Menjelang pelaksanaan, Casper meminta Mila untuk melanjutkan pencarian ibunya. Memasuki waktu pelaksanaan prosedur, Casper melihat banyak hal yang berhubungan dengan alien selama ia mengalami kejang-kejang. Momen ini akhirnya membuktikan Casper bisa melihat apa yang dilihat oleh alien. Mengejutkannya lagi, Casper sempat menyebutkan nama Mitsuki saat masih dalam kondisi kejang. Casper akhirnya menyudahi prosedur begitu ia melihat ada banyak alien mendatangi rumah sakit itu. Setelah memasukkan Casper dan Mila ke dalam ruangan, Cole berjuang melawan alien yang mengincar mereka. Di waktu bersamaan, Casper tiba-tiba merasa suhu tubuhnya menjadi panas, seolah-olah tubuh Casper terhubung dengan alien. Cole akhirnya kembali melarikan diri bersama Casper dan Mila setelah serangan api tadi gagal membunuh alien. Saat mereka dikepung, Casper baru menyadari bahwa sebenarnya ia menjadi alasan alien datang ke rumah sakit itu. Dan yang paling penting, Casper kini bisa merasakan pikiran dirinya dan alien saling terhubung. Dengan memanfaatkan kemampuan spesialnya, Casper berhasil memerintahkan kawanan alien di lokasi untuk berhenti menyerang. Namun di sisi lain, tubuh Casper menjadi lemah akibat menggunakan kemampuan tadi. Selagi alien berhenti bergerak, Cole bergerak cepat membawa Casper keluar dari lokasi bersama Mila. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya orang-orang di bumi bisa melihat ledakan bom nuklir di luar angkasa yang memusnahkan pesawat Hinata. Akibat serangan bom nuklir ini, semua alien di muka bumi berguguran, sedangkan Casper tiba-tiba hilang kesadaran, seolah-olah ia juga terkena efek serangan dahsyat itu. Tak lama berselang, Cole dan Mila melarikan Casper ke rumah sakit yang sama. Melalui pemeriksaan, dokter menyimpulkan bahwa Casper telah meninggal dunia akibat trauma otak akut yang mematikan fungsi jantungnya.
Keesokan harinya, Cole memutuskan pergi karena telah kehilangan Casper yang menjadi alasan utamanya untuk bertahan di Inggris. Di momen perpisahan, Mila memberikan buku gambar Casper kepada Cole. Setelah Cole pergi, Mila berhasil menemukan ibunya yang masih hidup dalam kondisi sehat. Selang beberapa jam, Cole menjalani interogasi guna mendapatkan tiket pesawat menuju Amerika Serikat. Lantas di momen ini, petugas melaporkan bahwa setiap alien beserta pesawatnya yang ada di bumi telah mati akibat serangan bom nuklir yang menghancurkan pesawat Hinata. Beberapa waktu kemudian, Cole akhirnya tiba di negara asalnya dan menemukan istrinya sudah berada di rumah mereka. Sementara itu, Mitsuki kehilangan arah hidup sejak mendapatkan kepastian bahwa Hinata sudah tewas. Di tengah masa sulitnya, Mitsuki berkenalan dengan seorang biksu yang pola pikirnya berubah drastis sejak invasi alien terjadi. Mitsuki akhirnya menerima ajakan sang biksu untuk tinggal di sekitar kuilnya. Beralih ke Anisha, ia dan anak-anaknya masih berusaha melarikan diri dari hutan. Sejak mendengar suara teriakan Manny dan tembakan, keluarga Anisha meyakini bahwa Manny telah dieksekusi karena ia berusaha menyembunyikan istri dan anaknya. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya keluarga Anisha menemukan sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari hutan. Saat beristirahat di sana, Anisha menyaksikan berita di TV yang membahas situasi dunia terkini. Rupanya invasi alien dinyatakan sudah berakhir sehingga umat manusia bisa kembali hidup dengan aman. Meski dunia sudah bebas dari alien, Anisha meminta anak-anaknya untuk tetap bersembunyi. Karena berkaca dari nasib Manny, Anisha yakin keluarganya masih menjadi target penangkapan. Setelah itu, Anisha dan anak-anaknya memberikan penghormatan terakhir untuk Manny. Di momen duka ini, Luke masih sulit menerima kematian Manny karena ia yakin ayahnya masih berpeluang hidup jika Anisha mau menolong. Namun, jika Anisha menolong Manny saat kejadian, maka sudah pasti ia dan anak-anaknya akan ditangkap. Beberapa waktu kemudian, tim ilmuwan dikirim ke hutan Amazon Brazil untuk memeriksa pesawat raksasa alien lebih lanjut. Dari sini, tim ilmuwan dikejutkan oleh tanda-tanda bahwa pesawat alien masih hidup. Di sisi lain, Luke melihat penampakan aneh di langit usai ia membuang benda logam anti-alien. Curiga penampakan ini berhubungan dengan alien, Luke kembali mengambil benda logam tersebut. Anehnya, benda ini tiba-tiba menunjukkan reaksi yang seolah-olah menandakan bahwa alien masih hidup. Beralih ke Casper, kesadarannya tiba-tiba bangkit di suatu tempat misterius di saat tubuhnya sedang berada di kamar jenazah. Saat masih bingung, Casper mendapatkan kompas dari sosok yang mengambil wujud murai ayah Hinata. Tak lama kemudian, Casper mendapati tempat itu berhubungan dengan alien. Setelah itu, Cole dan istrinya sedang berlibur di pantai. Saat menikmati momen santai ini, mereka melihat kemunculan sebuah objek raksasa yang dicurigai menandai kebangkitan alien. Dan series ini pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita series Invasion Season 1 mulai dari episode 1 sampai 10. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!